Mengapa yang dipersoalkan soal nasab? Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Ya, saya cuci lagi otak saudara ini. Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Yang menjamin masuk surga ibadat saudara, bukan nasabnya. Allah sudah menjadikan di dalam Al-Quran anaknya Nabi bernama Kan'an masuk neraka. Kurang apa? Itu Quran. Ayahnya Nabi masuk neraka, ayahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Tukang bikin pahat berhala. Jelas kan? Istrinya Nabi masuk neraka, istrinya Nabi Lut. Jelas. Pamannya Nabi masuk neraka, namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar lelim. Lintang alit gumlareng siti. Sawijitana nauri mungisun karo sampean mati amonggang swarga. Sebelum saya buka Ihya, saya mau bicara tentang apa yang terjadi sekarang ini. Sekarang akan terjadi pemecah belah di antara orang-orang NU sendiri, ahli sunnah sendiri, dengan adanya pemikiran-pemikiran tentang para habaib, para sadah yang keturunan Rasulullah ini dipersoalkan lagi. Ini persoalan sudah selesai karena 1000 tahun yang lalu ketika Syekh Ahmad bin Ali yang sekarang dinyamakan Alawi, Bani Alawiyah, itu 1000 tahun yang lalu sudah terjadi di Hadramaut. Dan orang Hadramaut sendiri sudah mengakui keadaan para habaib ini dari keturunan Ubaidillah bin Ahmad Bani Ali. Itu sudah di Hadramaut sendiri tidak ada persoalan kok. Mereka mengakui adanya habaib dari keturunan Ba'alawi ini. Lalu akhir-akhir ini timbul lagi persoalan bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Nabi. Sehingga membuat masyarakat jadi bingung. Mengapa yang dipersoalkan soal nasab? Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Ya, saya cuci lagi otak saudara ini. Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Yang menjamin masuk surga ibadat saudara, bukan nasabnya. Allah sudah menjadikan di dalam Al-Quran anaknya Nabi bernama Kan'an masuk neraka. Kurang apa? Itu Quran. Ayahnya Nabi masuk neraka, ayahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Tukang bikin pahat berhala. Jelas kan? Istrinya Nabi masuk neraka, istrinya Nabi Lut. Jelas. Pamannya Nabi masuk neraka, namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Hah? Saudara apanya Nabi? Mengapa
Kenapa bicara ribut nasab? Kita kembali kepada pokok. Al-Quran menyatakan al-mawaddatu fil qurba, untuk mencintai keluarga Nabi. Hadis menyatakan kita mencintai keluarga Nabi. Umatnya Nabi Muhammad wajib menghormati para sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana mengaku umatnya Nabi Muhammad? Membenci sahabat-sahabat Nabi. Tidak masuk akal. Bagaimana menjadi umatnya Nabi Muhammad membenci keluarga-keluarga Nabi. Tidak masuk akal. Ahli sunnah wal jamaah termasuk mencintai sahabat Rasulullah dan mencintai, menghormati keluarga-keluarga Rasulullah. Itu yang pokok. Siapapun di depan Sukron Makmun yang mengaku keluarga Nabi, saya hormati, saya hargai. Kalau sekiranya dia misalnya katakan miskin, saya kasih hadiah, bukan saya kasih zakat. Haram keluarga Nabi makan zakat. Umpama tadi yang ngaku Nabi, ngaku keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan urusan Sukron Makmun, urusan dia dengan Allah nanti di padang mahsyar. Bagaimana? Hah? Supaya saudara nggak ikut ribut, nggak ikut panas. Subhanallah, subhanallah. Menghormati siapapun saja, matlubun, itu yang diminta dalam agama. Kakek saya, Allahumma firlahu, Kiai Fakih Soleh Fakih namanya. Itu kalau ada pengemis datang, itu dipersilakan masuk ke kamar tamu, duduk di kamar tamu. Pengemis dikasih minum, dikasih makan, dia hormati pengemis ini. Sehingga kadang-kadang anak-anaknya itu bilang, abah itu kasih duit aja sudah pergi. Tapi enggak, Soleh Fakih itu menghormati siapapun saja dalam Islam diminta. Ini pokok, saya cuci otak saudara. Menghormati siapapun saja dalam Islam matlubun, diminta untuk menghormati semua manusia, apalagi ngaku keturunan Nabi. Soal dia bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, urusan dia di akhirat. Karena apa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, minal kabairi ayyun sabar rajulu ila ghairi abihi. Termasuk dosa besar orang yang mengaku anaknya orang yang bukan bapaknya. Kayak saya anaknya Kiai Makmun Nawawi, tapi saya berkata saya anaknya si fulan, bukan anaknya Kiai Makmun Nawawi. Minal kabair, termasuk dosa besar, ayun sabar rajulu ila ghairi abihi. Bagaimana saya mengurusi nasabnya orang? Datang ke rumah saya, hidungnya mancung. Ya. Saya adalah keluarga Rasulullah, Pak Kiai, dari katakan Al-Atos atau Al-Jufri. Apa saya untuk menghormati dan ngurusi dulu? Benar gak kamu keturunan Nabi? Siapa bapaknya? Siapa kakeknya? Dong ke atas sampai pada Fatimah. Bisa ngurusi keturunan yang sudah 1400 tahun yang lalu. Gimana kita ngurusi? Sudahlah, husnudzon, baik sangka saja. Orang datang ke rumah saya, walaupun hidungnya tidak mancung, apalagi mancung. Banyak Habib-Habib yang hidungnya nggak mancung itu banyak. Paling banyak di Bogor itu. Banyak Habib-Habib.
yang hidungnya sudah nggak mancung. Karena apa? Istrinya orang Sunda. Mungkin nurun ibunya, nggak nurun bapaknya. Tapi bagaimanapun dia Habib. Datang ke rumah saya husnudzon saja. Saya Pak Sukron dari keturunan Rasulullah, dari kelompok Al-Jufri maksudnya. Saya husnudzon saja. Saya baik sangka aja. Soal dia umpamanya bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, urusan dia di akhirat. Tapi saya menghormati orang tadi tidak ada salahnya. Apalagi betul-betul duriyah Rasulullah. Tidak duriyah Rasulullah pun saya hormati juga nggak apa-apa. Mengapa ribut dengan nasab? Kita itu memperhitungkan nasab itu untuk menjaga diri. Ya. Oh, saya turunan orang baik-baik, masa saya tidak sholat? Saya keturunan Nabi, masa saya tidak sholat? Tidak pantas keturunan Nabi tidak sholat. Saya keturunan Nabi, masa saya minum minuman keras? Tidak pantas saya minum minuman keras. Saya keturunan Nabi, saya harus melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW.